Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas tentang teori sistem homogen koefisien konstan yang kita selesaikan menggunakan metode karakteristik. Kali ini kita akan memberikan beberapa contoh penyelesaian sistem homogen koefisien konstan menggunakan metode karakteristik. Soal nomor 1, tentukan penyelesaian umum dari dx dt sama dengan 2x plus y, dy dt sama dengan min 3x plus 6y. Pertama, kita misalkan dulu solusinya, yaitu x sama dengan a, e pangkat lambda t, ya. Lalu y sama dengan b, e pangkat lambda t. Nah, ini ya permisalan solusi kita. Selanjutnya kita substitusikan. Nah, kita substitusikan permisalan kita tadi ke PD, ke sistem PD kita. Maka kita peroleh jadi turunan x terhadap t. Nah, berarti lambda a ya. Lambda a e pangkat lambda t sama dengan 2x. Nah, berarti 2a e pangkat lambda t ditambah y. Nah, ditambah b e pangkat lambda t. Lalu dy dt turunan y terhadap t. Maka jadi lambda b ya. Lambda b e pangkat lambda t sama dengan min 3x. Jadi min 3a e pangkat lambda t ditambah 6y. Berarti 6b e pangkat lambda t. Oke, kita memiliki sistem seperti ini. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini semuanya bisa kita bagi dengan e pangkat lambda t ya. Karena semuanya mengandung e pangkat lambda t, maka ini bisa kita coret e pangkat lambda t-nya. Lalu kita kumpulkan menjadi satu ruas, kita kumpulkan di ruas kanan ya. Maka bisa kita tulis jadi A-nya dikumpulkan jadi 1, maka 2 min lambda ya. 2 min lambda A ditambah B harus sama dengan 0. Lalu min 3A ini jadi plus pindah berarti 6 min lambda ya. 6 min lambda B sama dengan 0. Oke, inilah sistem kita, sistem persamaan liniernya. Kita misalkan sistem 1. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa sistem 1 ini akan memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari matrik koefisiennya sama dengan 0. Ya. Maka 1 memiliki solusi non-trivial jika dan hanya jika determinan dari matrik koefisien kita yaitu 2 min lambda min 3 1 6 min lambda ini harus sama dengan 0. Oke. Maka inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik ya. Inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik. Maka kita susun jadi 2 min lambda dikalikan 6 min lambda ditambah 3 harus sama dengan 0. Kita jabarkan lambda kuadrat min 2 sama min 6, min 8 ya. Min 8 lambda. Lalu 2 kali 3 12 tambah 3 plus 15 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti lambda min 3 dan lambda min 5. Sama dengan 0, kita peroleh lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan 5. Lalu kita substitusikan ke sistem kita. Substitusi lambda 1 sama dengan 3 ke persamaan 1. Oke, maka diperoleh lambdanya diganti 3 ya, berarti 2 kurangi 3 berarti min A. Min A plus B
sama dengan 0, lalu min 3A plus 6 kurangi 3, 3B ya. 3B sama dengan 0. Oke. Nah, sistemnya seperti ini. Nah, mau kita gunakan persamaan satu atau persamaan yang kedua, sama-sama diperoleh A sama dengan B, kan gitu. Nah, misalkan saja kita ambil B-nya sama dengan 1, maka akibatnya A-nya juga sama dengan 1. Lalu kita langsung substitusi aja, substitusi ke permisalan kita awal. Jadi awal tadi kan kita butuh A, butuh B, butuh lambda. Semuanya udah ketemu ya. Lambdanya 3, A-nya 1, B-nya 1. Maka kita peroleh solusi yang pertama, yaitu X sama dengan A. Ya. A-nya tadi 1. Nah, 1. Lalu dikali E pangkat lambda T. Maka ini cukup E pangkat lambda T. Oke, yang sekarang yang Y-nya berarti B-nya juga 1, E pangkat lambda T. Oh ya, lambdanya sudah ketemu tadi ya, 3 ya, maka ini E pangkat 3T. Oke, kita dapatkan solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama itu X sama dengan E pangkat 3T ya, sama Y sama dengan E pangkat 3T. Nah, inilah solusi yang pertama. Untuk lambdanya sama dengan 3. Bagaimana kalau kita ambil nilai lambdanya menggunakan lambda 2, yaitu sama dengan 5. Kita substitusikan ke persamaan 1, maka kita peroleh 2 dikurangi 5, jadi min 3 ya. Maka ini jadi min 3A plus B sama dengan 0. Kita substitusikan kedua, min 3A plus 6 kurang 5, 1 ya. Nah, ini juga sama. Mau pakai persamaan 1 maupun persamaan 2, kita peroleh nilai B itu sama dengan 3A. Nah, B itu sama dengan 3A. Maka kalau kita ambil nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan 3. Oke, maka solusi yang kita peroleh X sama dengan A, A-nya 1. E pangkat lambda kita tadi 5, maka ini 5T. Y sama dengan B, B kita 3. Nah, ini B-nya kita 3. Maka 3 ya, E pangkat lambda T. Lambda T 5 ya, ini 5T. Oke, kita peroleh dua buah solusi, yaitu X sama dengan E pangkat 3T, Y sama dengan E pangkat 3T, X sama dengan 5T, Y sama dengan 5E pangkat 5T. Selanjutnya, untuk menyusun solusi umum itu diperlukan dua buah solusi yang saling bebas linier. Maka harus dibuktikan dulu bahwa dua buah solusi yang kita peroleh ini merupakan solusi yang saling bebas linier. Oke, sekarang kita selidiki kebebasan linier. Ya, dua solusi tadi ya, kedua solusi. Nah, menyelidiki apa? Bisa pakai Wronskian ya. Kalau Wronskiannya itu tidak sama dengan 0, maka dia bebas linier. Oke, solusinya tadi apa saja? E pangkat 3T, E pangkat 3T, terus E pangkat 5T, dan 3E pangkat 5T. E pangkat 3T, E pangkat 3T. Ya, terus E pangkat 5T, terus apa ini tadi 3 ya, 3E pangkat 5T. Nah, sekarang berapa nih? Jadi 3 E pangkat 8T ya, 8T dikurangi E pangkat 8T. Oke, maka dapat 2 ya. 2E pangkat lambda T. Jelas ini 2E pangkat 8T. Jelas ini tidak sama dengan 0 ya. Karena Wronskiannya tidak sama dengan 0, maka kedua solusi tersebut bebas linier. Oke. Kalau bebas linier ya
kita bisa membentuk solusi umumnya. Solusi umumnya itu tinggal kombinasi linear dari dua buah solusi tersebut. Maka solusi umum yaitu X sama dengan C1E pangkat 3T ditambah C2E pangkat 5T. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Yang Y-nya C1E pangkat 3T ya, ditambah 3 kali, ada duanya ya, ada 3C2E pangkat 5T. Nah, inilah solusi umum dari sistem PD kita yang pertama. Ini contoh yang akar-akar persamaan karakteristiknya real berbeda. Kita masuk ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian umum dari dx dt sama dengan x min 4y, dy dt sama dengan x plus y. Kita misalkan solusinya X sama dengan A, E pangkat lambda T, ya, dan Y sama dengan A, B ya, B E pangkat lambda T. B, E pangkat lambda T. Oke, kita misalkan, lalu kita substitusikan ya ke sistem PD kita. Maka turunan X terhadap T itu lambda A, ya, lambda A, E pangkat lambda T, sama dengan X, X-nya A, E pangkat lambda T, dikurangi 4Y, berarti 4B, E pangkat lambda T ya. Yang kedua, turunan Y terhadap T, maka lambda B, E pangkat lambda T, sama dengan X, X-nya A, E pangkat lambda T, ditambah Y, B, E pangkat lambda T. Oke, lalu kita bagi kedua ruas dengan E pangkat lambda T, ini bisa dicoret habis. Oke, kalau kita kumpulkan satu ruas ya, kita pindah semuanya di ruas kanan. Maka kita dapatkan 1 min lambda ya, 1 min lambda A dikurangi 4B, yang bawah itu B, A-nya sendiri A, lalu ditambah, kita pindah ruas ke kanan, maka jadi 1 min lambda ya, 1 min lambda B, nah ini semuanya sama dengan 0. Oke. Ini kita kasih nama misalkan persamaan 1 ya. Nah, kita lanjutkan. Kita cari ya. Sekarang kita cari berapa nilai lambda itu menggunakan fakta bahwa persamaan atau sistem 2 memiliki solusi non-trivial ya. Non-trivial jika dan hanya jika determinan dari matrik koefisiennya yaitu 1 min lambda, 1 min 4, 1 min lambda ini dia sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan karakteristik yaitu 1 min lambda kuadrat ditambah ya, ditambah 4 sama dengan 0. Maka kita dapat lambda kuadrat min 2 lambda ya. Terus 1 ya, 1 ditambah 4 5 plus 5 sama dengan 0. Berapakah faktor ini? Nggak bisa kita faktorkan ya, maka kita coba gunakan rumus ABC. Lambda 12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat berarti 4 ya. Min 4, A-nya 1, C-nya 5 ya. Per 2A, 2 kali 1. Maka ini sama saja. 2 plus minus akar berapa? Minus 16 ya. Per 2. Oke, maka ini jadi 2 plus minus. Nah, akar min 16 itu berapa? Akar min 16 itu 4I ya. Ingat-ingat.
I itu merupakan akar min 1. Ya, ini per 2. Maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 1 ditambah plus minus 2I ya. Oke, maka kita memperoleh lambda 1, 1 plus 2I, lambda 2-nya 1 min 2I. Selanjutnya kita substitusi ya, substitusi yang mana? Yang plus aja ya, lambda 1 sama dengan 1 plus 2I ya, ke sistem kita, ke persamaan 1. Maka diperoleh apa? 1 min lambda. Ya, kita tulis dulu deh biar jelas. 1 min lambda, lambda kita tadi 1 plus 2I ya. Lalu A dikurangi 4B ya, sama dengan 0. Lalu A ya, A ditambah ya, ditambah 1 min lambda kita tadi 1 min 1 plus 2i ya, 1 plus 2i. Ini kurung tutup B sama dengan 0. Nah, sistem kita seperti ini. Maka kita dapatkan apa? 1 kurangi 1 habis ya. Jadi tinggal min 2i ya. Min 2i A ya. Min 4B sama dengan 0. Yang kedua A min 2i ya, 2i B sama dengan 0. Oke. Maka kalau kita pakai persamaan kedua, A sama dengan 2IB ya, 2IB. Terus kalau kita ambil A-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan nah diambil B-nya 1 ya, B-nya 1. Sebentar saya hapus aja nih. Kita ambil B-nya 1, maka diperoleh A-nya sama dengan 2i. Oke, mungkin ada yang bertanya ya, apakah kalau pakai persamaan 1 sama, kita kan pakai persamaan kedua ya, bahwa A min 2IB sama dengan 0 atau A sama dengan 2i. Apakah sama kalau pakai persamaan pertama, ini menghasilkan bilangan yang sama, yaitu B-nya 1, ya, B-nya 1, A-nya 2i. Apakah sama juga? Oke, coba kita selidiki. Caranya ya tinggal kita pindah ruas saja gitu ya. Maka kita dapatkan min 2i ya, min 2i, min 2ia ya, itu sama dengan 4b gitu kan. Oke, berarti kita dapat A itu sama dengan 4 per 2i ya, 4 per min ya, ini min. Min ini dikali B. Nah, sekarang kalau kita kalikan ya, kita kalikan atas bawah dengan I per I, maka kita dapatkan apa? 4IB, ya 4IB, 4IB dibagi dengan, nah I kali I itu kan sama dengan min 1 ya, I kali itu min 1, min 1 kali min 2, maka ini jadi 2, nah maka ini 2. Ternyata sama ya. Hasilnya juga 4IB dibagi 2, maka sama dengan 2IB. Jadi sama. Kalian mau menggunakan persamaan pertama, hasilnya sama bahwa A sama dengan 2IB. Mau persamaan yang kedua juga sama. A sama dengan 2IB. Oke, kita lanjutkan. Ini selanjutnya tinggal kita substitusi ya, substitusi ke X sama dengan AE pangkat lambda T, Y sama dengan BE pangkat lambda T ya, karena A dan B dan nilai lambdanya sudah diperoleh. Oke, tadi nilai A atau nilai X itu sama dengan A kali E pangkat lambda T ya, nah kan seperti ini. Berarti kita peroleh A tadi itu 2i ya, 2i, E pangkat, nah lambda kita tadi sama dengan 1 plus 2i ya, 1
plus 2IT. Nah, seperti ini. 1 plus 2IT. Nah, sekarang ini kan bisa kita jabarkan ya. Bisa kita jabarkan jadi 2I dikali E pangkat. Nah, kita kalau ditambahkan sama aja dikali ya. Jadi E pangkat T dikali dengan E pangkat 2IT. Nah, sekarang yang 2IT. 2IT itu kalian masih ingatkah rumus Euler? Nah, rumus Euler apakah masih ingat? Rumus Euler yaitu kalau kita punya E pangkat ya, E pangkat I theta ya, I pangkat theta itu sama aja cos theta ditambah I sin theta. Nah, ingat-ingat ya. Kalau Mas lupa rumus Euler bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Oke, maka ini bisa kita ubah menjadi 2I E pangkat T. Nah, ini diubah jadi cos ya, cos 2T. Nah, kalau ini theta kita 2T ya, 2T plus I sin theta. Theta kita 2T. Maka kalau kita kalikan ke dalam ini 2I E pangkat T-nya ya dikalikan ke sini maka jadi 2I E pangkat T cos 2T. Terus I kali I itu jadi min 1 ya, maka min 2E pangkat T sin 2T. Oke, dapat nilai X-nya. Sekarang kita cari nilai Y-nya. Nah, untuk nilai Y-nya tadi B E pangkat lambda T ya. Oke, B-nya tadi berapa? B-nya tadi kita sama dengan 1 ya. Kita ambil B-nya tadi 1. E pangkat lambda kita tadi 1 plus 2I T. Nah, bisa kita pecah lagi. Tadi jadi E pangkat T ya. E pangkat T dikali E pangkat 2IT. 2IT. Maka ini jadi E pangkat T ini jadi cos 2T ya. Cos 2T plus I sin 2T. Oke. Nah, boleh dikalikan ke dalam ya. Kita pindah ke sini. Ini kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh ini tadi ya rumus Eulernya. Diingat-ingat karena ini sering dipakai ya. Kalau kita peroleh akar-akar persamaan karakteristik itu dia dalam bentuk imajiner. Maka ini jadi E pangkat T cos 2T ya, cos 2T lalu plus I ya, E pangkat T sin 2T. Oke. Sudah dapat nilai X dan nilai Y. Nah, sekarang bagaimana gitu ya? Kita menyusun solusi umumnya. Terus apakah lambda 2-nya harus dipakai? Ya, lambda 2-nya harus dipakai. Nah, di sini tidak perlu dipakai lambda 2-nya ya, karena sudah dibahas juga bahwa yang dipakai itu cukup 1, karena nanti kita memakai yang kedua, nanti hasilnya akan sama. Nah, jadi kamu gunakan yang lambdanya tadi yang 1 min 2 IT, nanti pasti hasilnya juga akan sama bentuknya seperti ini. Selanjutnya, karena bagian real dan bagian imajiner dari penyelesaian ini juga merupakan penyelesaian, maka didapat 2 buah penyelesaian. Nah, ini ya, jadi nggak perlu dicari yang lambda keduanya. Cukup kita pakai fakta bahwa karena bagian real dan bagian imajiner jadi kalau kita punya bagian realnya maupun dari bagian imajiner itu dari penyelesaian ini
juga merupakan solusi ya, juga merupakan solusi atau juga merupakan penyelesaian. Solusi. Oke, maka kita ambil ya, kita ambil bagian realnya dan kita ambil bagian imajinernya. Maka yang pertama, untuk bagian realnya X sama dengan bagian realnya berarti 2i ya. 2i E pangkat T cos 2T. Ya, cos 2T. Lalu Y-nya, bagian realnya itu E pangkat T cos 2T. Ya, gitu. Ini untuk sebentar. Sekarang bagian imajinernya. Bagian imajiner kita, oh ya ini malah yang diambil bagian imajiner ya. Kalau bagian imajiner ini maka harusnya, sebentar ini saya ganti. Ini kita ambil bagian imajinernya ya. Ini bagian imajiner, maka I-nya sebenarnya nggak perlu diambil ya. Nah, jadi diambil bagian imajinernya aja. Yaitu 2E pangkat T cos 2T. Oke, ini yang imajiner yang X ya. Imajiner yang Y itu E pangkat T sin T. Nah, E pangkat T sin T. Ini E pangkat T sin T. Itu, nah sekarang yang kedua. Yang kedua, X sama dengan yang bagian real. Bagian realnya berarti 2E pangkat T sin T ya, sin 2T. Oke. Lalu Y-nya berarti bagian realnya E pangkat T cos 2T. Nah, nanti bisa kalian buktikan bahwa Wronskiannya itu tidak sama dengan 0 ya. Coba nanti kamu kali ini. Ini kali ke sini kan dia jadi 2E pangkat 2T cos kuadrat 2T. Ya kan, Wronskiannya. Lalu yang dikali silang ke kanannya 2E pangkat T sin kuadrat T. Nah, nanti kalau kita peroleh, maka tidak mungkin ini Wronskiannya sama dengan 0. Kalau Wronskiannya tidak sama dengan 0, maka ini dua buah solusi yang bebas linier. Oke, kita bentuk deh supaya kalian lebih paham. Ini Wronskian kita kan jadi 2 kali E pangkat T cos 2T ya, sama E pangkat T sin T. Sin T, sin 2T ya ini. Sin 2T. 2T ini jadi 2E pangkat T sin 2T ya. Yang ini E pangkat T cos 2T. Oke, kalau kita kali silang jadi apa nih? 2 ya, 2E pangkat 3T ya, 3T. Terus nanti ini jadi kosinus kuadrat 2T ya, terus dikurangi sama sebentar. Oh, ini tadi ada bagian minusnya ya. Oke. Ini bagian realnya ini minus. Maaf, ini minus nih. Ya, bagian realnya X-nya tadi minus ya. Maka ini jadi minus juga ini. Oke, maka ini jadi 2E pangkat 3T. Ini jadi plus ya, karena min. Ini jadi sin kuadrat T. Nah, bisa kita keluarkan nanti ya 2E pangkat 3T, terus nanti kosinus kuadrat T ditambah sinus kuadrat T kan sama dengan 1. Maka hasil akhirnya di sini 2E pangkat 3T. Jelas ini tidak sama dengan 0. Oke, bebas linear, maka kita dapat menyusun solusi umumnya. Oke, solusi umumnya apa? X sama dengan, nah kita jumlah saja ya, yang X dengan X, yang Y dengan Y. Ini kita karena dua ruas ada, yang bagian X ada 2E pangkat T, maka ini bisa kita keluarkan. Ya, maka ini jadi 2E pangkat T, ya, kurung buka, jadi kosinus 2T ya. Kosinus 2T dikurangi sinus 2T. Oh ya,
Kalau solusi umum harus ditambahkan C1, C2 ya. Nah, tinggal dikombinasikan linear saja. Harus ditambahkan C1 dan C2. Maka ini ada C1 cos 2T ya. Ditambah C2 min ya, min C2. Ini min C2 2 sin T ya, 2 sin 2T. Oke, itu X-nya sama dengan 2E pangkat T dikali C1 cos 2T dan C2 min C2 2 sin 2T. Sekarang Y-nya ya. Oke, kita keluarkan E pangkat T-nya ya, karena ini sama-sama ada E pangkat T. C1 sin 2T ya, sin 2T. Lalu ditambah C2 cos 2T. Oke, ini hasilnya. Nah, ini ya solusi umumnya. Itu contoh yang imajiner, sebenarnya caranya hampir sama persis ya sama tadi, cuma di sini nanti kalau kita ketemu E pangkat I theta, itu kita ubah ke sin dan cos ya menggunakan rumus Euler. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Nah, tentukan penyelesaian umum dari 6x min 4y dx dt-nya dan di dt-nya x plus 2y. Nah, ini diberikan nilai awal ya. X0 sama dengan 2 dan Y0 sama dengan 3. Oke, sebelumnya ada sedikit revisi ya. Jawaban yang nomor 2 tadi ini tidak ada 2-nya. Oke, karena 2-nya sudah dikeluarkan ya. Oke, lanjutnya nomor 3 ini sama caranya, dimisalkan dulu ya. Kita misalkan solusinya X sama dengan A E pangkat lambda T. Ya, kita misalkan X sama dengan A kali E pangkat lambda T, lalu Y sama dengan B kali E pangkat lambda T. Substitusi ya. Substitusi maka di X dt turunan X terhadap T jadi lambda A ya. Lambda A E pangkat lambda T sama dengan 6X. Berarti 6A E pangkat lambda T dikurangi 4B E pangkat lambda T. Lalu kita dy dt, turunan Y terhadap T, berarti lambda B E pangkat lambda T, ya sama dengan X-nya A E pangkat lambda T, dikurangi, ditambah ya, ditambah 2B E pangkat lambda T. Nah, seperti ini sistemnya. Terus ada yang bisa kita coret ya, kayak tadi nilai E pangkat lambda T-nya habis dicoret. Ya, oke. Lalu kita bikin persamaannya ya, sistem persamaannya, maka ini jadi dipindah ke kanan ya, berarti 6 min lambda ya. A ya dikurangi 4B sama dengan 0 dan A plus ya plus 2 ya. 2 min lambda B itu sama dengan 0. Oke. Sama seperti tadi, supaya diperoleh solusi non trivial mau tidak mau ya, mau tidak mau maka haruslah determinan ya dari matrik koefisien 6 min lambda A 1 berarti ya. 1 min 4 ya, min 4 dan 2 min lambda. Itu sama dengan 0. Oke, kita kali silang. 6 min lambda dikali 2 min lambda ditambah 4 harus sama dengan 0. Dikuadratkan lambda kuadrat ya. Lalu min 2 sama min 6 ya, min 8 ya. Min 8 lambda
Lalu 6 dikali 2, 12 ditambah 4, 16. Nah, ini plus 16 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi berapa? Ini kan sama aja lambda min 16 itu 4 kali 4 ya. Maka lambda min 4, lambda min 4 sama dengan 0. Maka sama lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 4. Nah, maka ini kita peroleh cuma satu nilai lambda yaitu 4. Nggak apa-apa, selanjutnya substitusi lambda ya yang sama dengan 4 tadi ke sistem ya. Misalkan ini kita kasih nama persamaan sistem 1 ke 1. Jadi apa? Substitusi 6 min 4 2 ya. 2A min 4B sama dengan 0. Lalu A 2 dikurangi 4 min 2 ya, min 2B sama dengan 0. Maka mau pakai persamaan 1 atau persamaan kedua sama-sama diperoleh A sama dengan 2B. Jika dipilih B sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 2. Oke. B-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 2. Selanjutnya tinggal kita bentuk ya solusinya. Oke, solusinya tinggal disubstitusikan ke X sama dengan A E lambda T, B sama dengan E pangkat lambda T. Maka solusi yang pertama, X sama dengan A-nya tadi 2 ya, 2 kali E pangkat lambda T. E pangkat lambda kita itu 4 ya, berarti ini 4T. Y sama dengan B kita 1, E pangkat lambda T 4T. Nah ini ya, kita memperoleh solusi yang pertama yaitu X sama dengan 2E pangkat 4T dan Y sama dengan E pangkat 4T. Terus pertanyaannya solusi kedua dari mana gitu ya? Solusi kedua dari mana? Orang lambdanya cuma ada 1. Kalau tadi kan kita ada 2 lambda, maka kita memiliki 2 buah solusi. Nah, untuk yang kedua diperhatikan lagi ya di teorema kita di awal ya, di teorema kita awal untuk kasus yang akar-akarnya kembar. Nah, maka solusi yang lainnya itu X sama dengan, nah ini A1T ditambah B2 dikali E pangkat 4T. Nah, jadi ini ya, ditambahkan di sininya A1T ditambah B2T baru dikali E pangkat 4T. Karena ya cuma ada 1 E pangkat 4T kan nilai lambda kita. Oke, itu A1. Oh ya, ini supaya sama ya. Supaya sama ini kita bikin aja A1, A2 ya. A1, A2. Oke, sekarang yang kedua itu kita bentuk Y sama dengan B1T ya ditambah B2 ya, B2 E pangkat 4T. Nah, pertanyaannya berapakah nilai A1, A2, B1 dan B2? Caranya gimana? Caranya kita substitusikan ke sistem. Nah, jadi ini X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian, itu kita substitusikan ke sistem kita. Nah, ini. Maka nanti akan diperoleh nilai A1, A2, B1, B2. Oke, karena tempatnya sempit, kita pindah ke halaman selanjutnya ya. Disubstitusi nilai ini, solusi yang kedua ke sistem PD, supaya dapat nilai A1, A2, B1, B2. Oke, maka kita peroleh tadi ini dx/dt ya. Kalau kita cari dx/dt kita itu sama dengan A1. Ini A1 E pangkat 4T, E4T ditambah 4 kali A1T plus A2 E pangkat 4T ya. Nah, ini jadi ini yang hasil turunan ya. A1T plus A2
A2 E pangkat 4T dikurangkan terhadap T. Ini karena perkalian ya. Gunakan aturan perkalian. Hasilnya ini. Oke, selanjutnya sama dengan, ya tinggal kita substitusikan kalau sama dengannya. Sama dengan 6X min 4Y. 6 kali ini dikurangi 4 kali Y. Maka kita peroleh 6 kali A1T ditambah A2 ya, E pangkat 4T dikurangi 4 kali B1T ditambah B2 E pangkat 4T. Oke. Lalu sekarang yang persamaan kedua ya, kita turunkan Y ini terhadap T. Ingat, kita ini juga menggunakan aturan perkalian ya. Maka kita peroleh B1 E pangkat 4T ditambah B1T plus B2 E pangkat 4T sama dengan, nah kalau ini tinggal substitusi ya, X plus 2Y. Maka hasilnya A1 T ditambah A2 ya, ini dikali dengan E pangkat 4T. Itu ditambah 2Y ya, ditambah 2Y kita B1T ditambah B2 E pangkat 4T. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya semuanya ada E pangkat T ya. Boleh ini dihabiskan saja E pangkat T-nya. Semuanya ada E pangkat T, boleh dihabiskan semua. Nah, ini bisa habis semua. Nah, selanjutnya tinggal kita kumpulkan ya, yang ada T-nya, yang tidak ada T-nya. Nah, ini yang ada T-nya, ini contohnya ini ada A1T ya, ini ada A1T lagi, ini ada B1T gitu. Nah, nanti kalau kita jabarkan diperoleh 4A1 dikurangi 6A1 ya. Jadi ini semuanya kita pindah semuanya ke kiri ya. Berarti 6A1 dikurang 4A1 dikurangi 6A1 yaitu min 2A1. Nah, maka ini bisa kita tulis jadi min 2A1. Oke, terus yang ada T lagi apa ini? Min 4B1 ya, pindah ke kiri, maka jadi plus 4B1 T. Nah, seperti ini ya. Lalu ditambah, nah sekarang yang konstan kita pindah semuanya ke kiri. Maka diperoleh A1 ya, A1 cuma ada 1 di kiri ini ya. Lalu A2-nya itu 4A2. Di sini ada 6A2 ya. Ini ada 6A2, maka jadi min 2. Nah, min 2A2. Lalu apalagi yang B? Oh, ada min 4B2 ya. Kita pindah ke kiri, maka dia jadi plus B2. Nah, plus B2. Ini sama dengan 0. Oke. Soalnya yang T yang selanjutnya, yang baris kedua. Ada A1 ya, ada A1 sendiri, A1T ini, nggak ada temennya, pindah ke kiri, min A1, lalu yang bisa, ini ada B1T ya, ini ada 2B1T. Ya, maka kita pindah ke kiri, menjadi min ya. Oh, sebentar, ini, ya benar. B1T, ini ada B1T, lalu yang kedua ada 2B1T ya. Maka kalau kita kumpulkan jadi 1, maka dia jadi min B1T. Oke, sebentar. Ini harusnya ada 4-nya ya. Ya, ini 4-nya. Karena turunan dari ini kan V aksen ya, V aksen. E pangkat 4T diturunkan kan jadi 4 E pangkat 4T. Ini harus ada 4-nya. Oke, karena ini ada 4-nya, maka ini bukan min B1 ya. Maka ini 4
B1 dikurangi 2, maka jadi plus. Ya, ini jadi plus. Ini plus 2B1. Oke. Ditambah. Sekarang yang A1 dulu. Nah, yang A1 di kirinya nggak ada, yang kanannya ini tidak ada juga. Ya. Terus kita lihat nilai B1. B1 ada ya di sini B1, maka bisa kita tuliskan B1. Ya. Lalu yang A2, coba kita lihat A2. Oh, ini ada A2 ya. Nah, berarti pindah ke kiri ya, min A2. Min A2. Terus yang B2, ini B2 ada di sini 4B2 ya. Ini ada 2B2, maka dipindah ke kiri jadi plus ya. Plus 2B2. Oke, sama dengan 0. Nah, pertanyaan gimana penyelesaian dari sistem ini gitu ya. Oke, penyelesaian dari sistem ini ada sesuatu kali T ditambah sesuatu harus sama dengan 0. Maka mau tidak mau ya. Mau tidak mau haruslah min 2A1 ditambah 4B1 ini harus sama dengan 0 dan min A1 ditambah 2B1 ini juga harus sama dengan 0 ya kan? Ya mau nggak mau harus seperti ini harus 0. Ininya 0, nah ininya 0, terus nanti yang satu lagi yang ini juga harus 0. A1 min 2A2 plus B2 ini harus 0 dan B1 min A2 plus 2B2 juga harus 0. Karena jelas ini ada T-nya, ini nggak ada T-nya ya nggak mungkin dong. Ini bisa sama dengan 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya dari persamaan pertama ini kita dapat apa? Atas bawah sebenarnya sama ya, cuma dikali 2. Maka ini kita dapat nilai A itu sama dengan 2B. Ya, A1 sama dengan 2B1. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Ini menggunakan boleh persamaan 1, ya, bisa juga persamaan yang kedua. Kita selesaikan, kita substitusikan. Nilai A1 kita sama dengan 2B1. Ya. A1 kita ganti dengan 2B1. Maka jadi 2B1 min 2A2 ditambah B2 ya, ditambah B2. Oke, ini harus sama dengan 0. Oke, sebentar. Sebelumnya ada koreksi ya. Ini harusnya B2-nya ada 4-nya ya. Ini min 4B2 dipindah ke kiri maka jadi plus ya. Ini jadi harusnya plus 4 nih ya. Oke, kita ganti dulu maka berpengaruh di sini. Ini jadi 4B2. 4B2. Oke, ini juga 4B2. Terus kalau kita substitusikan A1 sama dengan A2B1 tadi, nah maka ini jadi 2B1 min 2A2 plus 4B2 ya, 4B2. Oke, kalau kita perhatikan persamaan yang kita jabarkan dari substitusi A1 sama dengan 2B1 ke persamaan pertama ini ya, sama yang persamaan kedua kan sama persis, ya kan? Sama persis, itu yang bawah cuma dikalikan 2 saja. Maka kita sebenarnya memperoleh dua sistem ya, solusinya itu nanti harus memenuhi ini. Yang pertama, A1 sama dengan 2B1 ya, sama dengan 2B1. Sama yang kedua, kita pilih yang kecil yang sederhana ya. B1 min A2 plus 2B2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita pilih ya. Misal kita pilih berapa? Misal kita pilih B1-nya sama dengan 1 ya, ini hasilnya tadi 1 ya. Berarti A1-nya jadi berapa? A1-nya jadi 2. Pak, gimana kalau kita pilihnya yang lain? Boleh, nggak masalah. Ya, jadi nggak masalah nanti kalau ada syarat awal pasti hasilnya sama ya. Walaupun di solusi umumnya nanti berbeda, ya, jadi walaupun solusi umumnya nanti berbeda, tetapi kalau sudah kita substitusikan nilai awal pasti hasilnya sama. Asalkan tidak semuanya 0 ya. Misalkan nih kita pilih B1-nya itu 0 ya, terus A1-nya dia juga 0 kan otomatis. Nah, terus nanti merembet ke sini nilai B2-nya juga 0, B1 juga 0 itu nggak bisa. Jadi jangan
keseluruhannya 0. Ya, ini kita pilih aja misalkan B1-nya 1, A1-nya 2. Nanti kamu pilih B1-nya 2, boleh. Nanti A2-nya jadi 4, boleh. Jadi terserah ini sebenarnya. Oke, lanjut. Kalau A1 sama dengan B1 sama dengan 1, maka A1-nya sama dengan 2. Nah, di sini B1-nya sama dengan 1 ya. Maka 1 min A2 plus 2B2 itu sama dengan 0. Nah, ini juga terserah. Terserah mau ngambil berapa lagi. Karena A2 dan B2 kan tidak bisa ditentukan ya. Oke, kita ambil saja nilai dari apa ya yang mudah ya. B2-nya saja ya, biar mudah. B2-nya kita ambil aja 1 ya. Ya. Kalau B2-nya 1 jadi berapa? B2-nya 1 berarti kita peroleh A2-nya dapat dari sini ya. Berarti 1 dikurangi A2 ditambah 2 ya. Itu harus sama dengan 0 ya. Dapat berarti A2-nya berapa? A2-nya harus sama dengan 3. Oke, A2 sama dengan 3. Oke, gitu. Sekali lagi saya kasih tahu, ini tadi boleh terserah Anda. Enggak harus B1-nya 1, terserah mau diambil B1-nya 0, boleh. Asalkan enggak keseluruhannya 0. Atau B2-nya nanti pilih 3 juga boleh, asal enggak keseluruhannya nanti jadi 0, enggak masalah. Nanti bisa kalian tunjukkan, kalau kita berikan nilai awal, pasti hasilnya seakan sama. Oke, kita sudah dapat nilai A1, A2, B1, B2 ya sudah tinggal kita substitusikan ke ini ya, ke sistem kita. Sistem kita nah ini X sama dengan A1T ditambah A2 E pangkat 4T, Y sama dengan B1T ditambah B2 E pangkat 4T. Substitusi ke sini ya. Oke, maka kita dapatkan X sama dengan 2T, jadi A1 ya, ditambah A2-nya itu 3 ya. Ini dikali dengan E pangkat 4T. Y sama dengan 1T, berarti T ini B1 ya, ditambah B2, B2 kita itu 1 juga, E pangkat 4T. Oke. Nah, ini. Nah, nanti bisa kita tunjukkan bahwa solusi yang pertama kita ini ya dengan solusi yang kedua ini sama yang pertama ini dia saling bebas linier. Oke. Itu ya. Selanjutnya kita susun solusi umumnya. Oke, sekarang kita susun solusi umumnya yaitu kombinasi linier dari dua buah solusi ini. Maka kita dapatkan X sama dengan C1 yang solusi pertama ya tadi ya, X-nya itu 2 kali E pangkat 4T ditambah C2 yang X-nya itu 2T plus 3 ya, 2T plus 3 E pangkat 4T itu yang Y-nya C1 E pangkat 4T ya, ditambah C2 T plus 1 E pangkat 4T. Oke, seperti ini. Soalnya kita kasih nilai awal tadi ya. Nilai awal kita X0 sama dengan 2, Y0 sama dengan 3. Nah, kita substitusikan sekarang X0 sama dengan 2 ya. Nah, kita bisa substitusikan ke sini X0 sama dengan 2 berarti E pangkat 0 itu 1 ya. Maka dapat C2 sama dengan 2C1 ya, 2C1 ditambah ini yang ada T-nya 0 berarti 3C2 ya. Lalu yang Y0 sama dengan 3 maka ini jadi 3 sama dengan 2C1 ya. Sebentar. Kita ganti ini dengan tinggal C1 saja ya. Ini jadi C1, ini 0 berarti plus C2 ya. Plus C2. Oke. Kita eliminasi ya. Kita kalikan ya. Kita kalikan yang bawah dengan 2 ya. Oke, maka kita dapatkan di sini 2 sama dengan 2C1 ditambah
3C2 ini dikali 2, 6. Ini 2C1 ditambah 2C2. Oke, kita kurang. Oke, maka dapat C2 sama dengan min 4 ya. Lalu substitusi C2-nya sama dengan min 4 ke persamaan kedua ya misalkan. Berarti C1 ditambah C2-nya tadi min 4 sama dengan 3 ya. Maka C1-nya sama dengan 7. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ya ke solusi umumnya kita. Oke, dapat X-nya sama dengan C1-nya 7 ya, kali 2E pangkat 4T ditambah C2 ini C2-nya sudah dapat ya. C2 kita min 4. Nah, ini min 4 2T ditambah 3 E pangkat 4T. Oke, dijabarkan. Jadinya 7 kali 14 ya. 14 E pangkat 4T min 8T E pangkat 4T lalu min 12 E pangkat 4T ya. Maka jadi 2 ya diperoleh. Yang X-nya ini 2 E pangkat 4T. 2E pangkat 4T dikurangi 8T. E pangkat 4T. Nah, Y sama dengan, substitusinya C1-nya 7. Jadi 7E pangkat 4T ditambah C2 kita tadi min 4 ya. Min 4 dikali sama T, T plus 1 ya. T plus 1. Dikali E pangkat 4T. Oke, maka kita dapat 7E pangkat 4T min 4T ya. E pangkat 4T min 4E pangkat 4T. Maka dikurang 7 kurangi 4, 3 ya. 3 E pangkat 4T min 4T E pangkat 4T. Oke. Itulah ini nilai Y-nya ya. Ini nilai X-nya. Sekali lagi saya beritahu, bisa jadi yang kalian peroleh itu berbeda dengan yang saya hitung ya di bagian sini ya. Di bagian sini itu bisa jadi berbeda karena tergantung kamu milih nilai A1, A2, B1, B2-nya berapa di sini. Jadi bisa jadi di bagian sini solusi umum berbeda. Tetapi dijamin kalau ada nilai awal pasti sama. Ini berarti nilai X ini sama nilai X ini sama. Silahkan nanti kalian coba sendiri di bagian sini ya. Kamu ambil nilai yang lain misalkan B1-nya sama dengan 0. Berarti kan A1 sama dengan 0 ya. Nah, terus di sini nanti dapat B1-nya kan 0 ya. B1-nya 0 berarti tinggal min A2 ditambah 2B2 sama dengan 0. Misalkan diambil A2-nya sama dengan 2 gitu ya. A2-nya sama dengan 2, B1 sama dengan 1. Misal itu boleh coba dicoba gitu ya. Pasti nanti di bagian sini berbeda ya, tapi kalau sudah kita substitusikan nilai awal hasilnya pasti sama. Oke ya, silahkan nanti itu dicoba. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita sudah membahas 3 kasus ya, contoh 3 kasus untuk sistem persamaan diferensial linear yang koefisiennya konstan. Itu ada 3 kemungkinan, akar-akar karakteristiknya bisa real berbeda, ya, terus bisa jadi dia itu imajiner, itu nanti muncul sin dan cos, dan yang terakhir bisa jadi ini akar-akarnya kembar atau berulang. Terus ada catatan tambahan bahwa solusi umumnya bisa jadi berbeda. Ya, solusi umumnya bisa jadi berbeda, tidak masalah. Yang penting kalau sudah kalian substitusikan dengan nilai awal, hasilnya pasti sama. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.